Episode 23, Keluar dari Kamarku. Andra tersadar, jika tubuhnya saat ini sedang menimpa tubuh seseorang. Bahkan tubuh itu terasa lebih kecil dari tubuhnya. Merasakan hal ini, dengan segera Andra pun mulai melepas penutup mata yang sedari tadi begitu setia menghalangi indera penglihatannya. Andra telah berhasil melepaskan ikatan itu, hingga kini tatapan dari kedua bola mata biru miliknya benar-benar menatap wajah dari sosok yang dikungkungnya itu. Dek, dan betapa terkejutnya Andra jika seseorang yang telah ia timpa tubuhnya adalah Fanny. Andra benar-benar sangat terkejut, namun dalam selang waktu yang hampir sama, rasa keterkejutan itu malah berubah menjadi rasa yang sulit diartikan. Mereka saling memandang. Dapat Andra lihat dengan jelas tatapan kedua bola mata Fanny yang begitu sendu yang mampu meneduhkan hati. Andra sangat terkagum dengan kedua bola mata indah Fanny. Baru kali ini dirinya benar-benar menemukan sepasang bola mata indah dari seorang wanita. Tatapan Fanny benar-benar menyejukkan hatinya. Andra terlena, benar-benar telah lupa, jika saat ini dirinya sedang berada di tempat umum. Ya ampun Dedi. Pekik si kecil Aida. Sontak pekikan dari suara cempreng putri kecilnya itu pun menyadarkannya. Andra begitu sangat terkejut setelah mendapatkan teriakan dari putrinya, sehingga dengan sigap, pria bertubuh kekar itu pun langsung berdiri tegak. Ya ampun Dedi, apa yang Dedi lakukan pada Bunda? Dedi tahu, apa yang Dedi lakukan itu bisa menyakiti Bunda. Cecar Aida. Mendapati kemarahan dari sang putri, membuat Andra hanya terdiam. Sementara Fanny sendiri, juga terdiam dengan rasa malunya. Fanny menunduk malu dengan posisinya yang sudah berdiri, sangat tak menyangka jika akan mengalami hal ini. Ayo Dedi, sekarang Dedi minta maaf pada Bunda. Seru Aida lagi, bahkan gadis kecil itu sudah berkacak pinggang. Kenapa Dedi harus meminta maaf, memangnya apa salah Dedi? Sahut Andra. Ya jelas salahlah Dedi, Dedi kan sudah tindas Bunda, itu perbuatan yang salah, jadi Dedi harus meminta maaf pada Bunda. Tegas Aida lagi, Aida tak ingin jika Dedinya tak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mendapati ucapan tegas dari sang putri membuat Andra tak mungkin mengelak. Memang benar jika dirinya sudah mengungkung Fanny, jadi mau tak mau dirinya pun harus meminta maaf, meski apa yang dilakukannya adalah sebuah ketidaksengajaan. Oh ayo Dedi cepat minta maaf. Suruh Aida lagi. Baiklah, Dedi akan minta maaf. Pasrah Andra pada akhirnya. Dan Andra pun mulai mendekati Fanny yang masih setia menunduk. Fanny benar-benar sangat malu. Bahkan dari saking malunya ia sampai tak memiliki keberanian untuk menatap Andra. Fanny, maafkan aku tadi tidak sengaja melakukannya. Seru Andra, entah apakah dirinya benar-benar tulus meminta maaf. Iya mas. Sahut Fanny gugup. Kenapa kamu menunduk, apa kamu malu? Lanjut Andra lagi, karena itulah yang dirinya tangkap dari raut Fanny. Fanny tak menyahut, ia masih setia menunduk dengan wajah yang sudah nampak memerah. Dan jujur, mendapati sikap Fanny yang seperti ini membuat Andra pun menjadi sedikit bingung. Kenapa dia sampai semalu itu? Dia kan sudah janda, sudah terbiasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi kenapa dia begitu malu, aneh sekali. Batin Andra yang merasa bingung. Sudahlah jangan malu seperti itu, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Sahut Andra lagi dengan begitu santai. Mungkin bagi Andra, kejadian intim yang baru saja terjadi adalah hal yang tak perlu terbawa ke dalam perasaan. Namun, bagi seorang Fanny yang masih belum pernah mengalami hal itu, pastilah membuat dirinya merasa sangat tak nyaman. Meski Andra sudah berstatus sebagai pacarnya, tetap saja dirinya merasa tak nyaman, karena Andra masih belum berstatus menjadi suaminya. Ya sudah, sekarang kita pulang, Aida sudah malas lanjut main lagi. Seru Aida. Loh, sudah mau berhenti sayang. Petik 2 titik. Sahut Andra yang merasa heran dengan putrinya. Lia, habisnya gala Dedi permainannya jadi tidak seru. Sahut Aida. Ya sudah kita pulang, tapi Bunda ikut ke rumah Aida ya, kita main di sana sampai sore, kalau sudah sore, baru Bunda boleh pulang. Lanjut Aida lagi. Fanny cukup tersentak dengan keinginan Aida, Aida ingin mengajaknya main ke rumahnya,
yang benar saja, bagaimana kalau Andra malah melarangnya? Sudahlah ikuti saja permintaan putriku, hanya untuk hari ini. Seru Andra tiba-tiba, ternyata kekhawatiran Fanny salah. Andra malah mengajaknya juga. Ayo tunggu apalagi kita pulang Dedi. Ajak Aida. Baiklah putri Dedi kita pulang. Sahut Andra lalu pria berusia matang itu pun mulai menggendong tubuh mungil putrinya. Dan Andra pun juga meraih tangan Fanny untuk ia genggam dan ikut bersamanya. Ayo kita pergi, ajak Andra. Dan akhirnya mereka bertiga pun sudah mulai pergi dari area taman itu sebelum akhirnya benar-benar masuk menuju mobil mereka. Mobil mewah berwarna hitam itu kini sudah mulai melaju masuk membelah halaman rumah yang begitu luas milik Andra. Setelah sekitar lebih dari 10 menit mengendara, akhirnya mereka sudah sampai di depan rumah mewah itu. Jujur, sepanjang dirinya melihat area di sekitar rumah Andra, membuat Fanny menjadi menatap kagum. Fanny merasa begitu kagum dengan rumah Andra, bahkan meski dirinya hanya bisa melihat bagian luarnya saja, bisa Fanny pastikan jika di dalamnya pasti bagai sebuah istana yang sangat megah. Dari sini Fanny sudah paham, ternyata Andra adalah seorang yang begitu kaya raya dengan segala kemewahan yang dimilikinya. Ayo bunda kita turun. Seru Aida, lalu mereka bertiga pun sudah keluar bersama dari dalam mobil mewah itu. Andra terus melangkah memasuki rumahnya dengan Aida dan juga Fanny yang begitu setia mengikutinya. Hingga kini langkah kaki mereka telah sampai di ruang tamu. Nampak di sana sudah ada 3 orang pelayan wanita, dan salah satu dari mereka sudah Fanny kenal, karena dirinya sempat bertemu saat berada di taman. Selamat datang Tuan Nona. Sapa ketiga pelayanan wanita itu dengan begitu ramah. Selamat datang Bibi. Sahut Aida. Ya sudah putri Dedi, Dedi mau ke kamar dulu ya, kamu dengan bundamu duduk di sini dulu. Seru Andra. Baik Dedi, itu sudah pasti. Sahut Aida dengan mengacungkan kedua jempolnya. Lalu, setelah mengatakan hal itu, Andra pun kembali melanjutkan langkahnya untuk menuju kamarnya. Dan kini, di ruangan tamu itu, hanya tersisa Fanny dengan Aida, serta ketiga pelayanannya. Mari Nona duduk dulu, seru Bisari. Lalu Fanny pun benar-benar duduk, dan kali ini Aida benar-benar tidak ingin lepas dari bundanya. Bisari mencoba mendekati Fanny dan juga Aida, sementara 2 pelayan wanita yang lainnya malah undur diri menuju ke tempat mereka. Nona ingin minum apa biar saya siapkan? Tanya Bisari. Mendapati pertanyaan semacam itu, entah mengapa terbesit dalam pikiran Fanny tentang dapur. Fanny ingin pergi ke dapur, ingin menyiapkan sendiri minumannya. Bi, saya mau buat minuman sendiri, karena saya ingin membuatnya sendiri. Tutur Fanny. Oh, Nona ingin membuat minuman sendiri, ya sudah, kalau begitu akan saya antarkan Nona ke dapur, kita buat minuman sama-sama. Sahut Bisari dengan senang hati. Terima kasih Bi, sahut Fanny yang begitu senang. Bunda, Aida ikut ke dapur juga. Lanjut Aida. Lia sayang, sahut Fanny. Fanny begitu senang karena mendapat kesempatan untuk masuk ke dapur. Mungkin karena tadi sempat bermain di taman, membuat Fanny ingin meluangkan waktunya sejenak meski hanya untuk menghilangkan rasa kebosanannya. Ya sudah, tunggu apa lagi, kita ke dapur sekarang. Ajak Bisari. Dan akhirnya ketiga wanita yang berbeda generasi itu pun mulai melangkah bersama menuju dapur. Di saat telah memasuki area dapur, membuat pandangan Fanny cukup takjub. Fanny merasa sangat takjub dengan beberapa suguhan bahan untuk memasak. Ternyata di dapur milik pacarnya ini sudah terdapat banyak bahan masakan yang sudah tertata rapi di dalam sebuah lemari kaca yang cukup besar. Melihat hal itu tentu membuat Fanny begitu sangat ingin membuat suatu kreasi masakan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Namun dirinya tak mungkin melakukan hal itu, mengingat dirinya masuk ke dapur ini karena ingin membuat minuman. Dan Fanny juga tak ingin jika terlalu lancang untuk banyak melakukan aktivitas di rumah besar pacarnya ini. Apalagi dirinya hanya sebagai seorang tamu. Ayo non, katanya mau buat minuman. Di sana sudah ada beberapa bahan untuk membuat minuman, Nona bisa melakukannya sendiri. Seru Bisari pada Fanny. Oh iya Bi terima kasih. Sahut Fanny, lalu gadis cantik itu pun mulai melakukan aktivitasnya.
Dengan begitu terampil sepasang tangan mungilnya itu mulai membuat minuman favorit yang biasa dibuatnya. Dan nampaknya Fanny membuatnya lebih dari segelas minuman. Non, kenapa minuman yang dibuat ada 4 gelas? Tanya Bisari yang merasa heran. Saya memang sengaja membuat 4 gelas Bi, karena saya akan memberikannya juga pada Mas Andra, Aida dan juga Bibi. Sahut Fanny. Nona bisa saja. Sahut Bisari dengan tersenyum. Jujur, Bisari merasa begitu sangat senang bahkan menyukai kepribadian Fanny. Menurutnya, Fanny adalah sosok gadis yang baik dan begitu ramah. Bisari merasa sangat senang, karena Nona Aidanya dan juga Tuan Andra, mau dekat dengan wanita seperti Fanny. Minumannya sudah jadi, ini untuk Aida, ini untuk Bisari. Seru Fanny dengan meletakkan minuman itu di dekat mereka. Terima kasih Bunda, pasti minuman ini enak rasanya. Sahut Aida. Terima kasih ya Non, jadi terbalik ini hihihi. Sahut Bisari cekikikan. Tidak apa Bi, ya sudah, kalau begitu saya mau ke kamar Mas Andra dulu, mau mengantarkan minuman ini juga. Pamit Fanny pada akhirnya. Dan kini, Fanny pun mulai melangkah menuju kamar Andra yang terletak di lantai atas. Tak perlu bimbingan dari para pelayan agar dirinya bisa mengantarkan minuman ke kamar Andra, karena Fanny sendiri tadi sudah sempat melihat kemana Andra menuju kamarnya. Hingga kini, sepasang kaki jenjangnya telah berada tepat di depan pintu kamar Andra. Untuk sesaat Fanny merasa gugup, namun setelah itu dirinya pun berhasil menetralkan kegugupannya. Sebenarnya pintu kamar Andra sendiri sudah sedikit terbuka, namun menjaga kesopanan adalah hal yang sangat penting. Apalagi dirinya berada di rumah ini sebagai seorang tamu. Tok, tok, tok. Permisi Ma. Petik 2 titik. Masuk. Sahut Andra dari balik kamarnya, sontak sahutan itu pun membuat ucapan Fanny menjadi terhenti. Karena merasa sudah disuruh masuk, akhirnya Fanny pun benar-benar masuk ke kamar Andra. Di dalam kamarnya, nampak Andra sedang duduk di ranjang kasurnya dengan tatapannya yang masih fokus ke layar handphonenya. Andra sama sekali tak melihat jika Fanny sudah benar-benar masuk dan bahkan sudah berada di dekatnya. Ini Mas minumannya, aku sengaja membuatnya juga untuk Mas Andra. Tutur Fanny dengan meletakkan segelas minuman itu. Mendapati suara yang tak begitu asing dalam indera pendengarannya, sontak hal itu membuat Andra pun langsung mengangkat pandangannya. Dek, apa yang kamu lakukan di sini, kenapa kamu masuk ke kamarku? Sentak Andra. Sontak saja, Fanny pun menjadi begitu sangat terkejut dengan suara sentakan Andra. Apa yang kamu lakukan di sini, kenapa kamu berani masuk ke kamarku? Petik 2 titik. Sentak Andra lagi. Maafkan aku Mas, aku hanya ingin mengantarkan minuman untuk Mas Andra. Sahut Fanny dengan begitu takut. Seharusnya kamu izin dulu padaku jika ingin masuk, bukan lancang seperti ini. Jawab Andra lagi, bahkan kedua manik mata birunya benar-benar memancarkan aura kemarahan. Fanny benar-benar takut, sangat takut. Sikap Andra benar-benar berubah 180 derajat, padahal tadi sikapnya tidaklah seperti ini. Fanny hanya bisa diam menunduk dengan perasaannya yang begitu bercampur aduk. Bahkan kini kedua manik mata indahnya pun sudah mulai berkaca-kaca tanpa Andra mengetahuinya. Tunggu apa lagi, cepat keluar dari kamarku, usir Andra, lah benar-benar marah karena menurutnya Fanny sangatlah lancang. Dan dengan segala kepiluan hatinya, Fanny pun mulai berbalik badan dan melangkah menuju keluar dari kamar Andra. Fanny benar-benar menjatuhkan air matanya. Lata pernah menyangka jika akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Apa yang sudah terjadi pada kekasihnya, mengapa sikapnya begitu berubah drastis seperti itu? Bukankah tadi dirinya sudah meminta izin untuk masuk dan itu pun sudah diizinkan? Jika memang Andra ingin agar dirinya bisa keluar dari kamarnya saat ini juga, mengapa harus dengan menyentaknya? Hal itu kan bisa dilakukan secara baik-baik. Fanny benar-benar tak tahu harus berbuat apa lagi agar air matanya berhenti mengalir, mungkin berdiam diri di balik tembok dengan tanpa diketahui oleh siapapun akan lebih baik dilakukan.